Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan juga berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami memberikan update terbaru. Dan langsung saja kita mulai dengan market outlook untuk perdagangan hari ini, tanggal 19 April 2021, yang juga merupakan hari pertama di minggu ini, hari Senin. Kalau kita lihat market Amerika dan Eropa di penutupan hari Jumat, nampak bahwa baik market Amerika maupun market Eropa bergerak senada atau kompak di jalur hijau atau semuanya mengalami penguatan. Penguatan Amerika ini lebih banyak disebabkan karena solidnya data-data ekonomi dan juga data-data pendapatan yang dibukukan oleh beberapa perusahaan yang sudah melaporkan laporan keuangannya. Dow Jones mengalami penguatan 0,48% atau 164,7 poin ke 34.201 yang juga berhasil membuat all-time high baru lagi. Kemudian Nasdaq mengalami penguatan tipis 0,1% atau 13,6 poin ke 14.052, sedangkan S&P 500 menguat 0,36% atau 15,1 poin ke 4.186. FTSE 100 Index London menguat 0,52% atau 36,03 poin ke 7.020, sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt mengalami penguatan 1,34% atau 204,4 poin ke 15.460. CAC Prancis menguat 0,85% atau 52,9 poin ke 6.287. Kemudian kalau kita lihat obligasi 10 tahun Amerika mengalami penguatan juga 2,81% atau 0,043 poin ke 1,573. Penguatan obligasi Amerika ini tentu akan mengancam penguatan dari market regional Asia hari ini. Dan kalau kita lihat juga hari ini posisi dolar indeks kembali menguat tipis 0,07% atau 0,064 poin ke 91,620. Dan penguatan dolar indeks ini juga mengancam market Asia yang akan dibuka pagi ini. Kemudian kalau kita melihat kurs rupiah justru tampak menguat 50 poin atau 0,34% ke 14.565. Kurs rupiah kemarin sudah sempat turun sampai ke 14.600-an. Dan ini tentu menjadi sesuatu yang melegakan bila rupiah menguat walaupun hanya tipis. Kemudian kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham Telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau saham PT Telkom yang diperdagangkan di market Amerika mengalami penguatan cukup signifikan 0,95% atau 0,22 poin ke 23,33, atau kalau kita rupiahkan adalah 3.404 rupiah. Sementara EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau kumpulan 31 saham Indonesia yang diperdagangkan di market Amerika, yang dimana Anda bisa googling apa itu EIDO dan juga saham-saham yang terdapat di dalamnya, ternyata mengalami penguatan tipis 0,1 poin atau 0,46% ke 21,95. Menguatnya EIDO ini juga merupakan angin segar bagi kita hari ini. Kemudian kalau kita berpindah ke market komoditi bergerak cukup mix, di mana oil atau Western Texas Industries Oil atau
Minyak mengalami penurunan 0,38% atau 0,24 poin ke 63,13. Sementara emas atau gold mengalami penguatan 15,9 poin atau 0,9% ke 1780,20. Sementara timah mengalami penguatan 0,69% atau 182,5 poin ke 26.640,5. Nikel mengalami penurunan 1,04% atau 170 poin ke 16.162,50. Sementara batubara Newcastle untuk kontrak bulan April mengalami penguatan 0,86% atau 0,8 poin ke 94,3. Batubara Newcastle untuk kontrak bulan Mei mengalami penguatan yang lebih tinggi, yaitu 1,99% atau 1,8 poin ke 92,40. Sementara untuk batubara Rotterdam kontrak bulan April mengalami penguatan yang lebih tinggi lagi, 1,99% atau 1,4 poin ke 71,6. Dan untuk kontrak bulan Mei kembali mengalami penguatan lebih tinggi lagi, yaitu 3,81% atau 2,75 poin ke 74,95. Ini membuat tentu saja hari ini saham-saham batubara cukup menarik untuk diperhatikan. Sementara CPO mengalami penguatan 3,06% atau 110 poin ke 3.710. Dan untuk wood pulp atau bubur kertas tidak mengalami perubahan di 5.462,50. Jadi harga CPO dan harga batubara yang mengalami peningkatan cukup signifikan akan menjadi katalis positif untuk bursa komoditi hari ini. Lalu kalau kita berpindah ke market regional Asia yang sudah dibuka pagi ini, kita melihat bahwa posisi dari indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang saat ini melemah 124,87 poin atau 0,42% ke 29.542. Sementara S&P ASX 200 Sydney, market dari negara Australia ini justru bergerak berlawanan, yaitu berada di zona hijau sebesar 0,15% atau 10,7 poin ke 7.074,20. Sementara indeks Kospi Seoul atau Kospi Korea mengalami penguatan sangat tipis 0,05% atau 1,62 poin ke 3.200,24. Dan kalau kita lihat posisi dari Dow Jones Index Future pagi ini yang berada di dalam zona merah, ya ini mengalami penurunan 101 poin atau 0,30% ke 33.982. Sementara kalau kita melihat dengan posisi yang ada, maka ada beberapa faktor penguat dan ada beberapa faktor yang bisa melemahkan IHSG. Salah satu faktor yang tentu akan menjadi bahan pertimbangan untuk investor adalah rapat Dewan Gubernur Bank Sentral Indonesia yang akan berlangsung dari tanggal 19 sampai tanggal 20 ini. Dan juga market Indonesia akan mencerna beberapa perusahaan yang mungkin akan mengeluarkan laporan keuangannya. Dan kalau kita lihat, market Indonesia sendiri sudah berada dalam 3 hari berturut-turut berada di dalam zona hijau. Dengan melihat berbagai faktor ini, maka kami memprediksi bahwa IHSG hari ini akan berjalan rapidly slow down atau akan berjalan pelan-pelan menunggu rapat Dewan Gubernur Bank Sentral, menunggu kebijakan fiskal dan moneter apa yang diambil oleh Bank Indonesia untuk mendukung pemulihan ekonomi Indonesia. Dan kami memprediksi hari ini IHSG akan berada di dalam zona merah sebesar 51%. Dan IHSG sendiri memang sudah 5 minggu berturut-turut setiap hari Senin berada di dalam zona merah. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan bagi Anda semua. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.